Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan di GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 20 September 2020 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring. Majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. 2. Seluruh kegiatan Komisi Badan Pelayanan Komunitas dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. 3. Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Ciledug Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya, dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. 4. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer QRIS atau dijemput ke rumah khusus untuk jemaat lansia atau memiliki keterbatasan mengakses internet banking maupun QRIS. 5. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobot Ospara dengan tema Setia pada Lingkungan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan NKB 7 1 sampai dengan 3, nyanyikanlah nyanyian baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan, yakni bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di minggu yang ketiga bulan September melanjutkan tema mengenai kesaksian dan pelayanan. Kita mau sama-sama belajar arti dari setia kepada lingkungan. Setia kepada lingkungan berarti kita diajak untuk dapat benar-benar melakukan apa yang dikehendaki Allah bagi lingkungan di sekitar kita. Dengan demikian apa yang kita lakukan dapat sungguh-sungguh menyatakan Yesus di dalam kita kepada dunia di sekitar kita.
Oleh karena itu, dalam menghayati tema ini, marilah kita menyanyikan NKB 204, ayatnya yang pertama, 2, dan yang keempat. Di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan, tidak jarang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak setia kepada lingkungan tempat Tuhan mengutus kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, memohon ampun atas berbagai dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa-dosa kita. Ya Allah, inilah setiap kami, umat-Mu yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Kami menyadari bahwa kami tidak jarang melakukan tindakan yang melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Khususnya ketika kami menjadi orang-orang yang tidak setia kepada panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Allah, ampunilah kami. Dengarlah seru dan doa pengakuan dosa kami, yang semuanya kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Sang Penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah dalam anugerahnya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita mengucapkan salam damai kepada orang yang ada di kanan dan kiri kita, yang ada di sekeliling kita. Kala waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jari-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam kehidupan kami, dalam tugas perutusan kami, di mana Tuhan menempatkan kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai pelayanan kami, Engkaulah yang mempunyai hidup kami. Baiklah Tuhan, kiranya kami dapat senantiasa menjadi orang-orang yang terus bergantung hanya kepada Tuhan. Dan ketika kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kami, bagi tugas pelayanan kami, kiranya Roh Kudus menuntun setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan, serta terutama dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa dan menyerahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Yunus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10, sampai Yunus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya.
Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melanjutkan penghayatan kita terkait dengan karya kesaksian dan pelayanan kita di tengah-tengah dunia. Pada minggu hari ini kita akan belajar dari kisah Nabi Yunus mengenai tema setia pada lingkungan. Setia pada lingkungan adalah sebuah tema yang menjadi salah satu tantangan yang tidak mudah dalam kita menjalankan karya kesaksian dan pelayanan kita. Karena terkadang Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menjalankan kesaksian pelayanan dan ketika kita melihat bahwa situasinya menjadi situasi yang tidak menyenangkan, tidak membuat kita nyaman, kadang-kadang kita akan memilih untuk pergi dari tempat itu. Kita memilih untuk tidak melanjutkan karya kesaksian dan pelayanan kita di tempat di mana kita tidak merasakan nyaman di sana. Kisah Nabi Yunus adalah kisah yang juga menggambarkan bagaimana tantangan ini menjadi nyata dalam karya kesaksian dan pelayanan seorang nabi yang diutus Allah ke tengah-tengah umat atau bangsa atau manusia yang bergumul dengan dosa dan pelanggarannya. Kita bisa melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kisah Nabi Yunus ini adalah sebuah kisah yang sebetulnya unik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kisah nabi-nabi yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara akan menemukan bagaimana mereka ketika Tuhan manggil mereka untuk diutus ke tengah-tengah bangsa,
atau ke tengah-tengah umat atau ke tengah-tengah manusia, mereka akan menjawab, aku ini lemah, siapakah aku ini? Dan mereka kemudian dikuatkan Tuhan dan mereka tetap menjalankan karya, kesaksian dan pelayanan mereka. Tetapi Yunus justru sebaliknya. Ketika Allah mengutus ia ke tengah-tengah kota Niniwe, ia justru tidak pergi ke sana, Bapak Ibu dan Saudara. Ia justru menunjukkan betapa ia tidak setuju dengan apa yang ingin dilakukan Allah kepada kota Niniwe. Dengan ia melarikan diri ke Tarsis. Maka Bapak Ibu dan Saudara, di sanalah kemudian Tuhan memproses Yunus. Sampai akhirnya di kisah kita, di babak akhir dari perjalanan kesaksian dan pelayanan Yunus dalam Yunus 3 ayat 10 sampai Yunus 4 ayat 11, kita menemukan bagaimana Yunus akhirnya belajar untuk setia pada lingkungannya. Sekalipun masih sulit baginya untuk dapat menerima kondisi di mana Allah akhirnya mengampuni kota Niniwe. Bapak Ibu dan Saudara, melalui kisah ini kita hendak belajar setidaknya dua hal terkait bagaimana kita dapat setia pada lingkungan di mana Allah mengutus kita. Yang pertama adalah bagaimana kita belajar untuk menyadari bahwa Allah mengasihi lingkungan di mana kita berada. Allah mengasihi tempat di mana kita bersaksi dan melayani. Dan disinilah kemudian yang dihayati oleh Yunus, diinsafi oleh Yunus menjelang akhir dari babak karya kesaksian dan pelayanannya. Ia mengatakan di ayat 2, aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Bapak Ibu dan Saudara, Yunus belajar satu hal penting di sana, bahwa Allah ternyata mengasihi kota Niniwe. Dan Yunus cukup kaget dengan kondisi ini. Yunus cukup bergumul dengan kondisi ini karena bagi Yunus bangsa Niniwe adalah bangsa yang sesungguhnya tidak layak mendapatkan pengampunan dari Allah. Kota Niniwe, Bapak Ibu dan Saudara, adalah bagian dari bangsa Asyur. Bangsa Asyur ketika itu digambarkan sebagai bangsa yang menghancurkan dan meluluh lantakkan, mengacaukan kondisi bangsa Israel. Karena kondisi yang begitu luar biasa, sangatlah benci bangsa Israel kepada bangsa Asyur. Termasuk juga kota Niniwe yang merupakan bagian dari bangsa Asyur. Maka sangatlah wajar ketika Yunus membenci kota ini. Sangatlah wajar ketika ia memilih untuk lari ke Tarsis karena ia ingin melihat malapetaka didatangkan di kota tersebut. Tetapi tidaklah demikian dengan Allah. Yunus yang melihat bagaimana jahatnya kota Niniwe, yang menghayati, mendengar kabar bagaimana jahatnya kota Niniwe, ternyata melihat bahwa Allah ternyata mencintai bangsa yang dianggap jahat oleh orang Israel dan oleh Yunus sendiri. Bangsa yang mengabaikan firman Tuhan. Bangsa yang melululantakkan bangsa umat pilihan Allah. Allah ternyata mengasihi bangsa itu. Dan kisah ini ingin mengajak kita juga untuk belajar mengasihi apa yang Allah kasihi. Mengasihi apa yang Allah cintai. Dan kita sebagai orang yang diutus ke tengah-tengah lingkungan kita, marilah kita belajar untuk melihat bahwa Allah mencintai lingkungan di mana kita berada. Lingkungan itu bisa berupa keluarga kita. Lingkungan itu bisa berupa komunitas kita. Lingkungan itu bisa berupa bangsa, negara, dan masyarakat di sekitar kita. Allah mengasihi
keluarga kita. Allah mengasihi komunitas kita. Allah mengasihi bangsa dan negara kita. Maka marilah kita belajar juga untuk mengasihi tempat di mana kita berada. Hal ini kadang-kadang kita lupakan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena kadang ketika muncul masalah, ketika kita dilukai di lingkungan kita, baik itu di keluarga, di komunitas, maupun juga di tengah-tengah bangsa dan negara kita, ketika kita merasa dilukai, kita merasa tidak nyaman dengan kondisi di rumah kita, kondisi di komunitas kita, kondisi di bangsa dan negara kita, kita memilih untuk melarikan diri, pergi dari tempat itu, menghindari tempat itu. Sama seperti Yunus. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau diajak untuk kembali melihat Allah mengasihi tempat itu. Allah mengasihi lingkungan kita. Mari kita juga belajar mengasihi lingkungan kita. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita belajar mengasihi lingkungan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, Yunus belajar mengasihi, belajar melihat Allah mengasihi kota Niniwe dengan berbagai cara. Yunus harus ditelan oleh ikan yang besar sampai akhirnya di bacaan kita pohon jarak di tempat ia berteduh kemudian dihilangkan oleh Tuhan agar ia dapat belajar untuk juga mengasihi apa yang Allah kasihi. Tentu ini bukan satu hal yang mudah bagi Yunus. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Yunus pada akhirnya belajar untuk melihat cinta kasih Allah kepada kota, kepada tempat yang ia benci. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar mencintai lingkungan di mana Tuhan mengutus kita, mulai dari hal-hal yang sederhana. Sama seperti Allah mengajarkan Yunus dengan pohon jarak, kita pun dapat belajar melalui hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan komunitas gereja kita, maupun juga di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara kita. Di tengah-tengah lingkungan keluarga kita, marilah kita belajar untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersama dengan keluarga kita. Hidup di tengah-tengah keluarga bersama di tengah-tengah masa PSBB, di tengah-tengah masa isolasi, atau berada menghabiskan banyak waktu di rumah bukan berarti kualitas atau hubungan cinta kasih di tengah-tengah keluarga dapat terwujud dengan baik. Kita perlu belajar untuk lebih banyak menghabiskan waktu kita di rumah karena ada tantangan gadget yang membuat kita kadang-kadang melupakan atau kadang-kadang tidak memiliki kualitas hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Mari kita belajar untuk mengontrol pemakaian gadget kita agar kita dapat memiliki waktu berkualitas bersama dengan anak kita, bersama dengan cucu kita, bersama dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Sekalipun mungkin suasananya tidak menyenangkan bagi kita, atau kita juga bisa belajar untuk lebih terbuka, menyampaikan perasaan kita satu dengan yang lainnya dengan cara yang baik, sehingga segala permasalahan yang ada di rumah dapat kita selesaikan bersama-sama. Kita carikan solusinya bersama-sama. Cara ini adalah cara yang sederhana, di mana kita dapat belajar setia untuk mengasihi lingkungan keluarga kita. Dengan komunitas kita di gereja kita, kita dapat belajar mengasihi komunitas gereja kita. Misalnya dengan setia mengikuti ibadah daring yang diadakan, setia melihat pengumuman-pengumuman, dan juga menolong orang-orang yang mungkin tidak dapat pengumuman ini karena keterbatasan mereka, umat yang tidak dapat pengumuman ini karena keterbatasan mereka mengakses media sosial yang sangat penting bagi pelayanan gereja saat ini, dengan menginformasikan kepada umat yang lainnya. Atau bisa juga kita tetap setia memberikan
persembahan kita kepada gereja kita. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang memilih beribadah daring dengan gereja lain, kita tetap memberikan persembahan kita kepada komunitas kita. Inilah cara kita untuk belajar mengasihi yang Allah kasihi, yaitu komunitas, lingkungan, atau gereja, komunitas iman di mana Tuhan membaptis dan kita menyatakan pengakuan percaya kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah cara-cara sederhana dari keluarga kita, dari gereja kita, dan juga yang terutama Bapak, Ibu, dan Saudara, yang paling penting dari bangsa dan negara kita. Mari kita belajar Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menerapkan hal-hal sederhana di tengah kondisi wabah pandemi saat ini. Kita dapat belajar mengasihi bangsa dan negara kita, mengasihi bangsa Indonesia yang Allah kasihi ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik. Tentu di masa seperti saat ini orang mungkin juga sudah menjadi sangat bosan berada di rumah, sangat bosan berada hanya di tempat-tempat tertentu saja. Ia ingin untuk berpergian ke berbagai tempat. Bapak, Ibu, dan Saudara, berhati-hatilah. Jangan sampai apa yang kita lakukan kemudian menimbulkan masalah, menimbulkan jumlah korban COVID-19, termasuk juga diri kita dapat terinfeksi oleh virus ini. Mari kita saat ini bersabar, menghindari perkumpulan yang lebih banyak lagi, menghindari tempat-tempat keramaian, agar Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak mengambil bagian dalam penularan virus COVID-19. Tenaga kesehatan, dokter dan suster, perawat sudah merasakan bagaimana beratnya melayani di garda terdepan saat ini. ICU, rumah sakit sudah mulai mengalami berbagai macam pergumulan dengan kondisi saat ini. Maka janganlah kita menjadi bagian yang kemudian membuat kondisi ini semakin parah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita belajar mengasihi bangsa kita dengan cara yang sederhana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, rekaman yang dilakukan pada hari ini adalah rekaman yang dilakukan dengan sebuah kerinduan agar majelis jemaat dapat kembali menghadirkan suasana kita beribadah seperti di ruang ibadah pada umumnya. Sekalipun demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mengingat tingginya angka penularan COVID-19 di daerah Jabodetabek, termasuk di daerah kita, Tangerang, di mana PSBB juga diberlakukan sejak 7 September kemarin. Demikian juga PSBB secara ketat yang diberlakukan mulai Senin kemarin di DKI Jakarta. Maka majelis jemaat dengan berat hati harus mengumumkan bahwa rekaman yang dilakukan pada minggu depan akan kembali pada format sebelumnya, di mana rekaman dilakukan di rumah masing-masing, baik penatua, pengkhotbah, demikian juga dengan kantoria dan pemusik. Hal ini diambil tentu atas dasar kecintaan kita melakukan tindakan sederhana untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita yang sedang berjuang melawan wabah COVID-19. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk bisa menghasilkan rekaman seperti ini dengan kondisi gereja kita, kondisi sumber daya manusia kita, mau tidak mau Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus berada dalam satu waktu dan tempat dengan jumlah orang yang tidak sedikit. Oleh karena itu, agar jangan sampai apa yang kita lakukan justru menjadi kontraproduktif dengan perjuangan kita melawan wabah COVID-19 demi kecintaan terhadap bangsa ini, maka mau tidak mau Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus mengembalikan rekaman seperti minggu sebelumnya, yaitu rekaman di rumah. Bahkan minggu depan sebetulnya sudah diatur agar rekamannya dapat seperti rekaman minggu kelima Agustus,
di mana rekaman dilakukan bersama dengan pemuda remaja. Sekalipun demikian, hal itu tidak dapat dilanjutkan dan dilakukan kembali. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, cara-cara kita untuk dapat belajar, mengasihi, belajar dari Allah, bagaimana kita juga bisa mengasihi lingkungan yang Allah kasihi, dalam hal ini bangsa Indonesia. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ingatlah melalui kisah Yunus kita diajar untuk setia pada lingkungan kita. Dan kita diajar untuk setia dengan cara kita belajar terus untuk mengasihi apa yang Allah kasihi. Dan hal itu diwujudkan dengan melakukan tindakan sederhana yang bisa kita lakukan bagi lingkungan yang Allah kasihi tersebut. Mulai dari keluarga kita, lingkungan komunitas gereja kita, bahkan lingkungan masyarakat dan juga bangsa dan negara kita. Maka selamat mempraktekannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat belajar setia kepada lingkungan. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk gedung serbaguna damai yang telah kami miliki dan yang kami bisa pakai Tuhan untuk aktivitas kami setiap hari. Terima kasih juga Tuhan untuk dana kebersamaan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bapak, kiranya keinginan kami Tuhan agar gedung serbaguna damai dapat menjadi gedung gereja dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau berkati dan pimpin PPRI juga seluruh umat Tuhan agar bisa melakukan tugasnya masing-masing, melakukan sosialisasi kepada umat di sekitar GSD Bapak. Dan kiranya izin untuk membangun rumah ibadah bisa berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Melanjutkan doa syafaat kami ya Allah, kami juga mau berdoa bagi setiap kami agar kami dapat menjadi orang-orang yang setia kepada lingkungan, terutama kepada mereka yang Tuhan kasihi. Ajarlah kami untuk melihat mereka sebagaimana Allah melihat mereka, sehingga kami dapat tetap setia menjalankan setiap apa yang Tuhan ingin agar kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga bagi setiap pergumulan kami, baik kami yang saat ini sedang sakit, baik kami yang sedang bergumul dengan berbagai pergumulan lainnya, baik ekonomi, sosial, studi kami, pekerjaan kami sungguh berdoa juga bagi keluarga kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi, kami dapat senantiasa berpaut dan hanya mengandalkan Tuhan, karena kami menyadari betapa lemahnya kami manusia di dalam menghadapi berbagai tekanan di dalam kehidupan kami. Kami juga turut bersyukur dan bersukacita kepada mereka yang sedang saat ini merasakan sukacita karena berbagai alasan. Tuhan, tolonglah sempurnakan sukacita kami agar kami dapat terus dimampukan menjadi berkat kepada mereka yang sedang berada dalam pergumulan mereka. Kami juga terus berdoa bagi gereja Tuhan, jemaat Tuhan GKI Celetuk Raya, di dalam berbagai program penyesuaian yang kami lakukan di masa-masa pandemi saat ini. Biarlah kami dapat memikirkan yang terbaik untuk setiap umat yang Tuhan percayakan kepada kami, termasuk juga setiap masyarakat yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat tetap setia memikirkan berbagai hal yang terbaik untuk setiap umat maupun masyarakat yang kami sungguh-sungguh layani. Kami juga berdoa bagi setiap gereja Tuhan dimanapun kami berada, biarlah kehadiran kami juga dapat sungguh menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan ke tempat di mana Tuhan mengutus kami. Kami juga tak lupa berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami, berikanlah hikmat dalam mengatasi berbagai kondisi, khususnya wabah COVID-19 yang tidak kunjung berakhir dan berhenti. Tuhan, berikan hikmat bagi setiap orang yang terlibat dalamnya, kesehatan, kekuatan bagi mereka, termasuk juga para dokter dan tenaga medis yang juga sudah mulai kelelahan, sudah mulai merasakan berbagai tekanan karena kondisi COVID-19 yang begitu luar biasa menghantam negara kami ini ya Tuhan. Kami sungguh serahkan pemerintah dan setiap elemen masyarakat untuk dapat bekerja bersama, menjaga protokol kesehatan dengan baik, juga melakukan bagian kami seturut dengan apa yang seharusnya kami lakukan. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan berbagai pergumulan kami dan sempat kami sebutkan. Kami meyakini Tuhan akan mendengarnya. Kami meyakini Tuhan akan menolong kami untuk dapat melewati setiap pergumulan kami bersama dengan Tuhan. Karena kami berdoa dan menyerahkan seluruh doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
Selamat bergabung bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah online bersama dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dasar persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA nomor rekening 336800803. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR kode yang terdapat pada halaman akhir Warta Jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan untuk apa yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bawa persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu Tuhan. Dan kiranya juga persembahan ini bisa menjadi saluran berkat bagi kami untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pakai juga kami untuk mengelola keuangan ini dengan baik. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi namamu. Dalam namamu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan semangat bahwa kita akan tetap setia menjalankan setiap pelayanan Tuhan percayakan kepada kita. Kita mau mengasihi mereka yang Tuhan kasihi. Dan kita akan terus menuturkan apa yang Tuhan berikan, yaitu cinta kasih-Nya kepada orang-orang yang kita layani. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 427 ayat yang pertama dan yang keempat. Ku suka menuturkan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin.